Malam itu hujan deras mengguyur Surabaya tanpa henti. Dimas berdiri di depan pintu rumah keluarganya yang tertutup rapat, tubuhnya basah kuyup, tas ransel kecil tergantung di bahu, sementara suara ayahnya masih bergema di telinga, "Pergi kau dari sini. Kau bukan anakku lagi, kau noda bagi keluarga ini." Hanya karena Bapak menemukan chat mesra dari Rian di ponselnya tadi sore, pesan-pesan penuh kasih yang tak pernah dimaksudkan untuk dilihat orang lain, sekarang semuanya hancur dalam sekejap. Dimas berjalan menjauh tanpa menoleh lagi, langkahnya berat di genangan air, hati yang dulu penuh harap kini kosong. Ia tak tahu kemana harus pergi, tapi ia tahu satu hal, di rumah ini ia tak lagi punya tempat. Di terminal bus malam itu, Dimas duduk sendirian di bangku plastik dingin, tangannya gemetar memegang tiket ke Jakarta. Pikirannya berputar-putar. 25 tahun hidup dalam bayang-bayang keluarga yang selalu menuntut kesempurnaan, bapak pemilik usaha kain batik yang disegani di kampung, ibu yang rajin ke pengajian, adik perempuan yang baru lulus SMA dan sedang dicarikan jodoh. Semua itu kini lenyap. Bagaimana mungkin anak laki-laki satu-satunya melakukan ini, kata bapak tadi, suaranya pecah antara marah dan kecewa. Dimas tak sempat menjelaskan bahwa perasaannya kepada Rian bukan pilihan, melainkan bagian dari dirinya yang sudah lama ia sembunyikan. Di Jakarta ia berharap bisa mulai lagi meski tak tahu caranya. Tiba di ibu kota pagi harinya, Dimas langsung merasakan betapa besar kota ini. Jalanan penuh orang, suara klakson, bau asap kendaraan, semuanya asing. Ia menyewa kamar kos murah di daerah Tebet, hanya 500.000 sebulan, kamar sempit dengan kasur tipis dan kipas angin berisik. Malam pertama ia tak bisa tidur, menatap langit-langit sambil mengingat wajah ayahnya yang penuh amarah. "Apa aku salah mencintai?" gumamnya pada diri sendiri. Besoknya ia mulai mencari kerja, mengirim lamaran kemana-mana, kafe, toko, bahkan pabrik. Tapi setiap wawancara, ia merasa ada yang salah. Satu kali interviewer bertanya, "Kamu kelihatan lembut ya, punya pacar belum?" Dimas hanya tersenyum kaku, tapi dalam hati ia tahu, di kota ini pun stigma mengikuti. Hari-hari berlalu lambat. Dimas bekerja serabutan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di Kemang. Gajinya pas-pasan tapi cukup untuk makan dan bayar kos. Di sana ia bertemu dengan Andi, teman sekerja yang ternyata juga memahami perasaannya. Andi, yang sudah 3 tahun tinggal di Jakarta, mengajaknya ke sebuah pertemuan kecil komunitas pemuda di sebuah rumah di Menteng. "Di sini kita bisa bicara bebas," kata Andi. Malam itu Dimas mendengar cerita orang-orang yang mirip dengannya, ada yang diusir, ada yang masih sembunyi, ada yang sudah bahagia. Untuk pertama kalinya sejak diusir, Dimas merasa tak sendirian. Tapi saat pulang, ia masih merasa gelisah. Rian, pacarnya yang masih di Surabaya, mengirim pesan, "Kamu baik-baik saja kan? Aku kangen." Dimas menjawab singkat, tak berani cerita yang sebenarnya. Ia takut Rian akan ikut menderita. Suatu malam, telepon dari ibu datang. "Dimas, pulanglah nak. Bapak sakit, tapi dia masih marah. Jangan bilang aku yang telepon ya." Dimas menangis diam-diam setelah telepon ditutup. Ia ingin pulang, tapi bagaimana? Ia masih ingat kata-kata bapak, "Jangan pernah kembali kalau kamu masih seperti itu." Di Jakarta, Dimas mulai belajar skill baru, desain grafis dan digital marketing dari tutorial gratis di YouTube. Ia berharap suatu hari bisa punya usaha sendiri, bisa buktikan bahwa ia bukan noda, melainkan seseorang yang bisa bangkit. Tapi setiap kali melihat foto keluarga di ponsel, dadanya sesak. Apakah ia harus mengubah diri untuk diterima? Pertanyaan itu tak pernah hilang. Pagi berikutnya Dimas bangun dengan tekad baru. Ia mendatar kursus online gratis tentang sosial media marketing. Setiap malam setelah pulang kerja dari KAE, ia belajar sampai larut. Andi sering membantunya, "Kamu punya bakat Dim, lihat saja nanti." Perlahan Dimas mulai menerima proyek kecil, membuat poster untuk toko online teman Andi.
Uangnya bertambah sedikit, cukup untuk beli laptop second. Tapi tekanan tak hilang. Di KAE, ada pelanggan yang pernah menggodanya dengan cara yang membuatnya tidak nyaman, cowok ganteng kok sendirian terus. Dimas selalu tersenyum sopan, tapi dalam hati ia ingin berteriak bahwa ia bukan untuk mereka. Suatu hari Rian datang ke Jakarta untuk bertemu. Mereka bertemu di sebuah taman kecil di Senayan. Rian memeluknya erat, "Aku tahu kamu susah, tapi kita bisa lewati bareng." Malam itu mereka jalan-jalan, makan nasi goreng pinggir jalan, tertawa seperti dulu. Tapi saat Rian bertanya tentang keluarga, Dimas diam. "Aku belum siap cerita semuanya," katanya pelan. Rian mengerti, tapi Dimas melihat sedikit kekecewaan di matanya. Keesokan harinya Rian pulang, meninggalkan Dimas dengan perasaan bersalah. Apakah ia egois mempertahankan hubungan ini sementara ia sendiri masih kacau? Di tempat kerja, Dimas diangkat jadi supervisor shift malam. Gajinya naik, tapi tanggung jawab bertambah. Ia mulai merancang kampanye kecil untuk KAE itu di Instagram. Hasilnya bagus, pengunjung meningkat. Bosnya kagum, "Kamu punya ide-ide segar." Dimas tersenyum, tapi ia tahu ini baru permulaan. Ia ingin lebih, ingin punya usaha sendiri yang bisa membantu orang-orang seperti dirinya. Andi memperkenalkannya dengan seorang mentor di komunitas, seorang pengusaha muda bernama Raka yang sudah sukses dengan startupnya. "Jangan takut jadi diri sendiri," kata Raka. "Itu kunci sukses sejati." Namun, tidak semua mulus. Suatu malam di pertemuan komunitas, ada yang memitnah Dimas di grup chat. Katanya Dimas terlalu eminin dan bisa merusak citra kelompok. Dimas terluka, tapi ia memilih diam. Ia belajar bahwa bahkan di kalangan sendiri pun ada prasangka. Ia semakin fokus belajar, mendatar magang di agen digital kecil. Di sana ia bertemu dengan tim yang beragam, ada yang terbuka tentang orientasinya, ada yang tidak. Dimas masih memilih diam, tapi ia mulai merasa lebih kuat. Telepon dari adiknya datang. "Mas, ibu sering nangis tanya kabar kamu." "Bapak diam saja tapi aku tahu dia mikirin kamu." Dimas menjawab, "Bilang ke ibu aku baik-baik." Tapi malam itu ia menangis lagi. Dimas mulai menyusun rencana bisnis kecil, sebuah platform online untuk pemuda yang butuh tempat cerita tentang identitas tanpa takut dihakimi. Ia beri nama Ruang Aman. Dengan modal tabungan dan bantuan Raka, ia luncurkan RC Beta. Respon awal positif. Orang-orang mulai cerita, berbagi, dan Dimas merasa untuk pertama kalinya ia sedang melakukan sesuatu yang berarti. Rian mendukung dari jauh, "Aku bangga sama kamu." Tapi di dalam, Dimas masih bertanya-tanya, kapan ia bisa pulang tanpa harus berubah. Platform Ruang Aman mulai berkembang. Dalam 3 bulan, ada lebih dari 1.000 pengguna. Dimas bekerja siang malam, mengelola konten, moderasi, dan mencari sponsor. Ia resign dari KAE dan pindah ke kos yang lebih baik di Tebet. Uang mulai masuk, cukup untuk kirim ke ibu diam-diam, tapi kesuksesan kecil ini datang dengan harga. Ada media yang ingin wawancara, tapi Dimas menolak, ia belum siap publik. Rian mulai merasa jarak semakin jauh. "Kamu selalu sibuk, Dim, aku merasa sendirian," katanya lewat telepon. Dimas berjanji akan ke Surabaya bulan depan, tapi ia tahu itu sulit. Di sebuah acara networking, Dimas bertemu dengan investor potensial. Mereka tertarik dengan konsepnya. "Kamu punya isi yang kuat," kata salah satu. Tapi malam itu, saat Dimas pulang, ia dapat pesan dari nomor tak dikenal, "Kami tahu kamu gay. Jangan harap bisnis ini berkembang kalau kamu tidak tutup mulut." Ancaman itu membuatnya takut, tapi juga marah. Ia cerita ke Andi. Andi bilang, "Kamu harus lawan. Jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu." Dimas memutuskan untuk tetap jalan, tapi ia semakin hati-hati. Hubungan dengan Rian semakin tegang. Rian datang lagi ke Jakarta, tapi kali ini mereka bertengkar. "Aku capek sembunyi, Dimas.
Aku ingin kita terbuka. Dimas menjawab, kamu nggak tahu rasanya diusir dari rumah. Aku nggak mau kehilangan kamu juga. Malam itu Rian pergi dengan air mata. Dimas duduk sendirian di kamar, merasa dunia runtuh lagi. Apakah ia harus kehilangan cinta demi keluarga yang sudah menolaknya? Besoknya ia dapat kabar buruk, salah satu sponsor mundur karena alasan pribadi. Dimas tahu itu karena rumor. Ia hampir menyerah, tapi Andi dan Raka datang, kita bangun dari nol lagi. Dimas fokus mengembangkan app. Ia tambah itur konseling online dengan psikolog volunteer. Cerita pengguna yang terinspirasi membuatnya terus maju. Suatu hari ia dapat undangan presentasi di acara besar tentang inklusi sosial. Ia naik panggung dengan tangan gemetar, tapi saat bicara, suaranya mantap. Saya pernah diusir karena siapa saya. Tapi saya bangkit karena percaya setiap orang berhak punya ruang aman. Aplause menggelegar. Malam itu ia dapat investasi besar. Sukses ini terasa manis, tapi ada rasa hampa, ia ingin keluarganya melihat. Bisnis di ruang aman meledak. Dalam 6 bulan ada puluhan ribu pengguna di seluruh Indonesia. Dimas pindah ke apartemen kecil di Sudirman, punya tim kecil yang ia bayar. Ia sering diundang jadi pembicara, meski selalu menolak foto wajah Ul. Rian masih hubungi, tapi jarang. Dimas merasa kehilangan, tapi ia takut menghubungi dulu. Suatu malam, telepon dari ibu, bapak kena stroke, Dim tolong pulang, nak. Dia nanya kamu terus. Dimas langsung packing. Ia naik kereta malam ke Surabaya, hati berdebar. Tiba di rumah, suasana sunyi. Bapak terbaring di kamar, wajah pucat. Ibu memeluknya erat, makan bapak, Dim. Adiknya menangis. Dimas duduk di samping ayahnya, memegang tangan yang dulu pernah memukulnya. Bapak membuka mata pelan, suaranya lemah, kamu pulang juga. Dimas tak bisa menahan air mata. Tapi ia tak langsung Ia cerita sedikit tentang hidupnya di Jakarta, tentang usahanya. Bapak diam, tapi matanya berkaca-kaca. Dimas tinggal seminggu membantu urus rumah sakit, bayar tagihan yang menumpuk karena usaha batik bapak mulai goyah. Kembali ke Jakarta, Dimas putuskan bantu usaha keluarga dari jauh. Ia desain strategi digital marketing untuk batik mereka. Penjualan naik 2 kali lipat dalam sebulan. Ibu telepon, bapak kaget, katanya ini kerjaan kamu. Dimas jawab iya. Tapi masih ada dinding di antara mereka. Rian muncul lagi, aku dengar kamu pulang. Aku masih sayang kamu, Dim. Mereka bertemu, bicara panjang. Dimas akhirnya terbuka sepenuhnya. Rian memeluknya, kita hadapi bareng. Hubungan mereka mulai pulih pelan-pelan. Tapi tantangan baru datang. Sebuah artikel online menyebut ruang aman sebagai platform yang mendukung gaya hidup menyimpang. Komentar negatif banjir. Dimas dapat ancaman lagi. Ia hampir tutup platform, tapi pengguna datang membela, ribuan pesan dukungan. Ia sadar, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya. Ia terus jalankan, bahkan tambah program untuk keluarga yang ingin memahami anaknya. Penjualan batik keluarga terus naik berkat kampanye yang Dimas buat. Bapak mulai bisa jalan lagi, meski pelan. Ia telepon Dimas pertama kali setelah bertahun-tahun, suaranya gugup, terima kasih, nak. Dimas tak jawab banyak, hanya sama-sama, Pak. Tapi dalam hati ada harapan. Dimas putuskan undang keluarga ke Jakarta untuk lihat kantor ruang aman. Mereka datang bapak, ibu, adik. Saat masuk kantor kecil yang sudah ramai, bapak diam lama. Ia lihat oto-oto pengguna yang cerita bagaimana platform itu selamatkan mereka dari depresi. Malamnya di apartemen, bapak bicara pelan, aku dulu takut kamu akan menderita. Di kampung orang-orang bicara. Aku malu. Dimas jawab, aku juga malu, Pak. Malu karena harus sembunyi dari orang yang aku sayang. Air mata mengalir.
Ibu memeluk keduanya. Adik tersenyum, "Mas, aku bangga." Tapi Dimas tak mau diterima setengah-setengah. Ia bilang, "Aku tetap seperti ini, Pak. Aku punya orang yang aku cintai, namanya Rian." Bapak diam lama, lalu angguk pelan bawa dia ke rumah suatu hari. Itu bukan penerimaan penuh, tapi langkah pertama. Bisnis Dimas semakin besar. Ia dapat penghargaan nasional untuk inovasi sosial. Di acara itu ia undang keluarga. Saat namanya dipanggil, Bapak berdiri dan tepuk tangan paling keras. Dimas naik panggung, lihat ke arah keluarganya, dan untuk pertama kalinya ia tak malu. Rian ada di sampingnya malam itu, tangan mereka saling genggam diam-diam. Keesokan harinya, mereka semua ke Surabaya bersama. Di rumah lama, Dimas perkenalkan Rian resmi. "Bapak jabat tangan Rian," suaranya parau, "jaga anakku baik-baik." 1 tahun kemudian, usaha batik keluarga sudah stabil berkat sistem digital yang Dimas bangun. Dimas sering pulang ke Surabaya bawa Rian. Kampung mulai bicara, tapi kali ini bukan hinaan, banyak yang bertanya tentang jeruang aman. Bapak bahkan ikut promosi batik di platform itu. Dimas melihat perubahan, ayahnya yang dulu kaku kini tersenyum saat lihat ia dan Rian berjalan bersama. Ibu sering masak untuk mereka berdua. Adik sudah kuliah dan aktif di komunitas pemuda. Suatu sore di pantai Bali, saat liburan keluarga pertama mereka bersama, Dimas dan Rian berjalan di pasir saat matahari terbenam. Rian berlutut, "Mau nggak kamu nikah sama aku, meski secara hukum belum bisa, tapi di hati kita." Dimas menangis bahagia, peluk Rian erat. Keluarga menyaksikan dari kejauhan, Bapak mengangguk pelan. Malam itu mereka rayakan kecil-kecilan. Dimas berdiri di balkon hotel, lihat laut, ingat malam hujan di depan pintu rumah dulu. Ia telah bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup sebagai dirinya sendiri. Keluarganya kini bukan lagi yang mengusir, tapi yang berdiri di sisinya, meski pelan, meski masih belajar. Dimas tahu perjalanan belum selesai. Masih ada hari-hari sulit, masih ada pandangan aneh. Tapi ia tak lagi sendirian. Ia punya Rian, punya teman, punya keluarga yang belajar, dan punya dirinya yang utuh. Di pantai itu, angin malam membawa rasa damai yang lama ia cari. Apakah seseorang harus menyembunyikan identitas aslinya demi mendapatkan cinta dan penerimaan keluarga? Benar atau salah?